Halo Bapak Ibu yang terhormat, beserta jajaran kaum rebahan yang kami banggakan dan cintai. Selamat datang di Future Cartel Review. Kali ini kita akan membahas semua film yang berjudul normal. Film bermula dengan dikasih lihat seorang ibu yang terus-menerus bersedih setelah anak sulungnya meninggal. Hari, bulan, dan tahun berganti namun ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang anak yang meninggal karena insiden kecelakaan mobil. Ibunya yang bernama Catherine ini pun menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Di samping itu pula, rasa kehilangan terhadap sang anak membuatnya sering menelpon suaminya secara tiba-tiba sekedar hanya untuk memastikan keadaan. Yang membuat suaminya terkadang menjadi risih. Di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Walter. Ia yang merupakan seorang dosen pun sedang mengajar di kelas, dan ketika kelas sudah selesai, Walter ini dihampiri oleh salah satu siswinya yang bernama Sherry. Sherry pun meminta kepada Walter untuk mengizinkannya mengikuti kelas dari Walter hingga ia lulus. Melihat Sherry ini cukup sibuk sebagai mahasiswa merangkap sebagai seorang pembawa acara, dan karena paras dari Sherry cukup menawan, dosen pun mengizinkannya tanpa perlu berpikir panjang lagi. I'm sorry. That was really stupid. Okay. Kembali lagi kepada Catherine yang sedang berlangsungkan acara makan-makan bersama dengan kerabatnya, meskipun suasana cukup ceria, namun Catherine tetap belum bisa melepaskan senyumannya, kembali di mana sepanjang acara tersebut, Catherine terus-menerus terlihat muram di tempat lain, pula terlihat seorang pemuda yang baru aja keluar dari penjara, ia adalah Jordi yang ketangkap setelah diciduk mencuri mobil bareng temannya. Saat keluar dari penjara si Jordi ini pun dijemput sama bapaknya yang bernama Carl. Carl pun bilang kalau dia sama Alice sudah menunggu di rumah. Jordi pun jadi salfok sama namanya Alice yang ternyata merupakan mama barunya dia, tapi Jordi ini langsung terang-terangan bilang ke bapaknya kalau dia nggak suka sama si Alice, padahal dia belum pernah ketemu sama sekali yang ngebuat si bapak jadi tersinggung dan mereka rada cekcok sedikit sebelum pulang ke rumahnya. Kembali lagi Walter yang terlihat lagi merenung sambil ngeliatin sepotong koran. Dan di koran itu ternyata terdapat berita tentang seorang anak remaja yang tewas dalam kecelakaan mobil, dan remaja itu adalah anaknya si Catherine. Dari ekspresi bersalah yang terpancar sepertinya di masa lalu Walter adalah orang yang menabrakkan anaknya si Catherine hingga tewas. Sementara itu Jordi akhirnya bisa merasakan sarapan bersama lagi di mana Carl yang mau berangkat kerja akhirnya bilang ke anak itu kalau Jordi harus kerja meskipun kelihatannya kali ini cukup mapan tapi dia nggak mau anaknya terlalu manja, apalagi label dari Jordi yang merupakan mantan narapidana, jadi susah kalau mau cari tempat untuk kuliah, jadi jalan satu-satunya adalah ya cari kerja. Alice yang ternyata merupakan mama gurih pun nggak bisa berbuat banyak dan hanya diam aja ngedengerin argumen dan keputusan dari suaminya itu. Carl juga menambahkan kalau dalam waktu 1 minggu ini Jordi nggak bisa dapat kerja mau. Nggak mau dia harus pergi dari rumah itu karena dia nggak mau Jordi ketergantungan sama duit orang tuanya. Setelah itu ayahnya pun meninggalkan rumahnya untuk bekerja, Alice pun menghampiri Jordi dan menenangkannya dengan bilang kalau ayahnya itu sangat merindukannya dan sayang banget sama dia, jadi Jordi emang harus dapetin pekerjaan secepatnya. Namun Jordi yang tersinggung malah balik nanya secara sarkas apa pekerjaan ibu tirinya itu. Alice pun menjawab bahwa ia hanya ibu rumah tangga yang membersihkan rumah. Jordi pun jadi nggak senang dengan ibu tirinya itu dan menegaskan kepada Alice bahwa ia tak akan pernah menjadi sosok ibunya. Di sisi lain Walter akhirnya nyamperin adiknya yang bernama Dennis. Di sini terlihat kalau yang di situ menderita gangguan mental yang cukup parah setelah insiden kecelakaan di masa lalu, dan rupanya Jordi juga bersama Walter saat kecelakaan itu terjadi dan ini juga berada bersama Walter ketika kecelakaan terjadi dan dia trauma banget setelah tanpa disengaja ngebunuh seorang pemuda. Walter pun akhirnya ngambil sebuah langkah dengan ngelakuin konseling di sana. Ia mengakui kalau pas kejadian itu dia benar-benar mabuk dan maksa untuk berkendara dengan mobilnya alhasil kecelakaan maupun terjadi. Di tempat lain pula akhirnya terlihat kalau Jordi ini udah dapat kerjaan di sebuah toko pizza,
Jordi pun akhirnya ngerasa seneng karena satu beban hidupnya udah terlewati yaitu fase cari kerja yang merupakan fase menakutkan bagi beberapa fresh graduate apalagi Jordi nggak fresh graduate. Jordi yang sedang melamun sendirian di kamarnya ia yang gabut pun memutuskan ngelakuin aktivitas layaknya kaum jomblo ngenes sendirian di kamarnya, namun di tengah kegiatan itu nampaknya Jordi lupa untuk mengunci pintu kamarnya yang ngebuat Alice langsung masuk gitu saja, dan menciduk kegiatan Jordi itu. Waduh. Waduh. Tapi nggak lama setelah itu ia nongkrong di taman tiba-tiba dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa, mereka berdua pun akhirnya mengobrol dan ngegibah sebentar sebelum akhirnya si Melissa ini ngundang Jordi untuk join ke acara pesta weekend nanti. Keesokan harinya saat di kamar Jordi pun dihampiri oleh ibu tirinya yaitu Alice. Dengan sopan Alice pun meminta maaf atas kejadian kemarin dan menawarkan untuk mencuci baju Jordi sebagai tanda maafnya Alice, namun Jordi kesal malah menolak itu dan menyuruh Alice untuk berhenti mencoba berusaha menjadi sosok ibu Jordi, karena sejatinya mereka bukanlah ibu dan anak. Sementara itu terlihat Walter yang baru selesai mengajar di kampusnya tapi karena lumayan ribet dengan bawaannya akhirnya Sherry pun membantunya, awalnya. Hal ini membuat mereka berdua menjadi canggung dan salting karena keduanya kebetulan memiliki kebutuhan yang sama. Dan si Walter yang emang udah lama nggak pernah berkeringat alias berolahraga, dan kalian udah ngerti hal apa yang terjadi selanjutnya. Di sisi lain pula kesedihan Catherine semakin terlihat di saat ia pergi dan berada di jalan setiap pemuda yang kepalanya agak plontos ia pikir sebagai anaknya. Hal itu pun cukup memilukan, mengingat Catherine ini masih belum bisa melupakan sang anak. Keesokan harinya Jordi yang baru pulang ke rumah pun gak sengaja ngelihat Alice yang baru ganti baju. Jordi pun awalnya bengong melong kayak orang bego, Alice yang masih beriman pun berpikir bahwa semua ini udah gak benar, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana namun aneh di tengah langkahnya, imannya pun tergoyahkan yang membuatnya seketika menghentikan langkahnya. Di tengah kecanduan ini kedua orang ini pun seolah-olah mengikuti naluri bisikan dari Saiton Zodiac Flow tentang risiko yang bakal ia tanggung. Akhirnya Jordi memberanikan diri untuk mendekati Alice. Dan kalian pasti udah tahu kalau suasana udah tegang gini endingnya bakal ke arah mana. Namun di tengah kejadian itu, terdengar suara panggilan Carl sang ayah. Sontak mereka berdua pun menjadi panik, Jordi dia nggak punya pilihan akhirnya. Di toilet kamar itu, demi mengalihkan perhatian sang suam, Alice yang mau nggak mau harus membuat Carl tidak curiga ia pun merayu sang suaminya itu. Dan berujung dengan aksi yang penonton harapkan. Di tengah aksi itu sang ayah yang tak fokus dengan keadaan sekitar membuat Jordi akhirnya berhasil kabur dan mengamankan dirinya dari coretan Jordi di kartu keluarganya. Dari kejadian inilah hubungan Jordi dan Alice menjadi sangat akrab, sehari-harinya Jordi si anak soleh dan baik hati ini pun menggantikan peran ayah ketika sang ayah sedang sibuk dengan urusan kantornya, waduh. Pun berlalu, Jordi dengan dan santainya Jordi menjawab yang lagi kalau di dia tempat pas itu kerja lagi pun sibuk disamperin sama akhirnya. Melissa. Melissa pun mengerti kalau Jordi juga punya kesibukan lain, dan muncullah inisiatif Melissa untuk ngedeketin Jordi. Ia pun memulai langkahnya dengan ngajak Jordi untuk pulang bareng malam nanti sepulangnya mereka berdua si Melissa ini. Diajak nampir untuk mengobrol dan ngopi-ngopi dulu di kamarnya Jordi. Tapi ternyata kopinya si Jordi habis dan mereka berdua pun berakhir cuma ngobrol-ngobrol aja di kamarnya, tapi karena situasi kondisi yang ada mereka yang kedua suasana pun seolah-olah mendapatkan bisikan jahat dari Saiton. Namun sayang karena si mama notis ada mobil cewek di luar dengan perasaan cemburu ia pun menghentikan kedua sejoli itu. Akhirnya jadi nggak nyaman berada di sana dia pun langsung balik ninggalin Jordi gitu saja. Kehadiran Melissa pun ngebuat Alice ngerasa sedikit cemburu, di mana terlihat. Beberapa kali Alice ini nyariin perhatian Jordi sambil rada-rada nyindir.
Kalau Jordi lebih memilih anak yang masih segar dibanding dirinya, ya iyalah. Tapi Jordi nggak mau terlalu banyak ambil pusing, karena ia jenuh dengan hidupnya yang makin hari makin gak benar itu dan dia pun lebih milih untuk terus mepet ke Melissa. Sementara itu Jordi juga beranikan diri untuk menelpon Catherine dan meminta maaf atas kematian anaknya, di mana Jordi ternyata benar-benar jera dan ngerasa bersalah. Nggak hanya itu Jordi dan Catherine pun mutusin buat ketemuan di pantai. Dari sana Jordi benar-benar pecah dengan nangis sambil nyeritain kronologi kejadiannya. Saat itu Jordi berpikiran jika kecelakaan itu nggak mungkin terjadi kalau dia nggak nyopen mobil tetangga, tapi ini di mana dia ngerasa lebih kesal ke orang yang nabrak mereka karena Walter. Saat itu emang diketahui menyetir dalam keadaan mabuk. Setelah pertemuan itu, Catherine pun mutusin untuk mengikhlaskan anaknya, di mana ia kini berusaha untuk membakar barang-barang anaknya yang tersisa untuk menghilangkan rasa sedih yang terpendam selama ini. Tapi untungnya keputusan buruk untuk membakar barang itu bisa tercegah, di mana gak lama setelah apinya mulai menyala, suami pun datang dan langsung menghentikannya. Kedua orang itu pun sempat berdebat dan beruntungnya api bisa dipadamkan. Di tempat lain juga Jordi yang baru pulang ngerasa kaget ngelihat Alice yang babak belur, dan ternyata si Alice ini malah ngebarbar dengan nyeritain ke suaminya kalau dia sama Jordi ini sering ngelakuin pagelaran budaya bersama. Hal itu pun ngebuat suaminya jadi marah besar dan gak cuma itu saja, si Alice pun akhirnya malah dihajar. Jordi yang baru balik juga keimbasnya. Carl sangat kecewa atas perbuatan biadab putranya itu, sampai akhirnya emosi Carl sudah memuncak dan Jordi pun diusir dari rumahnya. Ia pun pergi dari sana dengan kondisi babak belur, tapi akhirnya Jordi bisa menjalani hidup bahagia bersama Melissa. Di tempat lain pula Dennis yang akhirnya tahu kecelakaan itu bukan kesalahannya akhirnya bisa kembali pulih. Di mana terlihat ia akhirnya bisa keluar dari kamarnya dan langsung berkencan dengan cewek yang ia temui di aplikasi cari jodoh. Sedangkan kakaknya Walker kini dihantui rasa bersalah, ia pun pergi ke rumahnya Catherine untuk meminta maaf namun, Catherine gak mau menerimanya sama sekali. You're sorry. No, I am, but I am. Don't touch me! Film pun berakhir dengan Walter yang terlihat pergi ke sebuah restoran pizza. Sambil menerima kenyataan hidup yang pahit baginya. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Normal, di mana kisah dari ketiga karakter utama itu ngasih tahu secara tersirat kalau kehidupan itu selalu ada naik turunnya. Di mana ketika udah Baterine bisa menerima kematian anaknya, kini Walter yang dihantui kesedihan rasa bersalah, dan akhirnya film selesai. Terima kasih telah menonton, dan jika kalian suka videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kaum rebahan yang terhormat, Future Cartel izin undur diri, sekian dan terima kasih.